Assalamualaikum. Nah, Bunda hadir lagi ya. Nah, kali ini Bunda itu bakal ngejelasin obat penguat kandungan. Nah, di sini buat kalian yang butuh informasi tentang obat penguat kandungan, pokoknya tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di video kali ini Bunda itu pengen ngejelasin tentang obat penguat kandungan yang Bunda minum. Nah, jadi di channel ini itu insya Allah itu semua tentang pengalaman Bunda waktu program hamil, waktu hamil, setelah melahirkan, sesudah melahirkan. Nah, pokoknya di sini bukan cari tahu di Google, bukan. Pokoknya di sini itu pengalaman Bunda asli. Nah, jadi di sini waktu hamil si Bintang itu pokoknya bener-bener perjuangan banget. Jadi Bunda itu minum obat penguat kandungan itu selama 4 bulan. Nah, obat itu mereknya itu Prenabion. Nah, Prenabion, iya. Prenabion. Nah, di situ bentuknya itu tablet ya kan. Nah, Prenabion itu satu strip itu isinya 10. Nah, kebenaran Bunda itu bukan ada masalah misal kehamilannya ngeflek atau kehamilannya lemah, itu nggak ada kayak gitu. Cuman kebenaran Bunda itu kan hamil buat ngedapetin Bintang itu kan lumayan lama. Jadi sama bidan itu Bunda itu dikasih obat penguat kandungan. Nah, jadi satu hari itu Bunda harus minum 1 tablet. Nah, mungkin buat orang yang ngeflek atau kandungannya lemah, pasti diresepinnya itu 3 kali sehari. Nah, kebenaran kalau Bunda itu minum 1 tablet 1 hari selama 4 bulan. Nah, jadi diminum itu benar-benar dipastiin sampai kandungan kita itu kan benar-benar nyampe kuat. Jadi kandungan 1 bulan nyampe 4 bulan itu kan rawan banget. Jadi Prenabion itu tuh Bunda minum selama 4 bulan ya kan. Nah, selama 4 bulan itu Bunda itu minum obat itu benar-benar nggak putus ya kan. Satu kan kalau misalkan kita ke bidan itu diresepinnya itu 1 strip. Nah, terus kita ngecek ke bidan juga kan sebulan sekali ya kan kalau kehamilan itu. Jadi bidan itu udah nganjurin ke kita setiap 10 hari obat itu habis, kita itu wajib ke sana untuk menebus obat itu. Jadi nggak yang langsung dikasih banyak, enggak. Jadi kita itu dikasih 1 strip, nah kayak gitu. Nah, pokoknya selama 4 bulan itu aku minum ya kan, biar kandungannya itu kuat, biar kandungannya itu tuh mencegah melahirkan secara prematur. Nah, fungsi dari obat itu sendiri itu untuk mencegah biar kita itu nggak melahirkan secara prematur atau melahirkan dini, untuk menguatkan janin juga. Nah, kayak gitu. Waktu awal-awal hamil ya kan, Bunda itu kan ngecek ya kan ke bidan. Bunda itu dikasih vitamin Gestamin Plus sama Prenabion obat penguat kandungan. Nah, berhubung selama program hamil Bunda itu minum asam folat ya kan, asam folatnya itu masih banyak ya kan. Jadi sama bidan itu aku nggak dikasih asam folat. Jadi asam folatnya itu aku make dari Blackmores. Jadi itu waktu awal-awal hamil itu Bunda itu minum Gestamin Plus, Prenabion sama Blackmores. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini semua itu kan resep dari dokter ya. Jadi kalian yang nonton video ini jangan sekali-kali kalian itu nyobain beli di apotek terus kalian minum tanpa resep dokter ya. Soalnya ini kan bahaya banget. Mungkin kalau asam folatnya nggak masalah, cuman kalau kayak Prenabion itu kan diresepin buat orang yang kandungannya itu lemah, atau kandungannya itu waktu hamil ngeflek, atau kalian itu waktu pas buat ngedapetin anak itu kan susah.
prosesnya itu lama. Jadi buat jaga-jaga itu kita diresepin Pregnabion itu. Nah tapi buat kalian nggak ada masalah, kandungan kalian sehat-sehat aja, jadi obat itu nggak perlu di kalian. Nah kebenaran bunda itu kan lama banget ya kan buat ngedapetin si Bintang. Jadi sama bidan itu tahu loh ya, soalnya waktu sebelum hamil juga aku sering kesana, sering konsultasi, suka nanyain kalau misalnya kan ada masalah ya kan, mensnya bermasalah atau mensnya panik kan. Bunda tuh orangnya panik, sedangkan rumah sakit yang sering bunda datangin sama ayah itu kan jauh. Jadi buat ngehilangin kepanikan bunda itu datang ke bidan itu. Jadi dia itu tahu ya kan sejarahnya aku. Jadi dia ngasih resep Pregnabion itu sama Gestamin sama Blackmores. Nah setelah aku cari tahu ternyata Gestamin Plus sama Pregnabion itu diproduksinya itu sama dari apa sih? Astagfirullahaladzim, Dede jatuh. Aduh, lagi bikin video pun pusing ya kan, punya anak kecil itu. Jadi Pregnabion sama Gestamin itu diproduksinya itu sama Tunggal Idaman ya kan, Tunggal Idaman. Jadi kayaknya satu produksi kalau nggak salah. Nah di sini pokoknya fungsinya itu kan kalau Gestamin itu kan vitamin lengkap, benar-benar lengkap yang dibutuhin untuk janin, untuk ibu menyusui. Nah terus kalau asam folatnya sendiri ya kan, itu kan fungsinya untuk biar mencegah janin kita itu dari kecacatan, nah kayak gitu. Nah terus kalau misalkan Pregnabion itu ya kan untuk mencegah melahirkan prematur atau secara dini, atau untuk apa sih janin yang lemah atau yang bermasalah. Jadi diresepin itu. Nah jadi karena bunda itu kan buat hamil itu lama, jadi bunda diresepin Pregnabion itu agar janin bunda itu kuat. Nah kayak gitu ya. Aduh bunda mau bikin video dulu, ngerti nggak? Cemong. Nah di sini buat kalian yang awal-awal hamil, sebenarnya kan obat penguat itu kan banyak ya kan, mereknya itu banyak, vitamin buat ibu hamil juga itu banyak. Nah kebenaran kalau aku awal-awal hamil itu bunda ngomong dulu, kerudung bunda jangan dilepas. Lihat anak aku, aduh dikasih coklat ya. Mohon maaf ya teman-teman kalau video ini jadi kayak nggak nyambung gitu. Pokoknya di sini intinya ya kan, Pregnabion itu untuk janin biar kuat, mencegah melahirkan secara prematur. Nah kayak gitu. Bunda itu mau bikin video dulu. Mau susu? Dede mau susu? Iya. Ya udah jangan marah-marah dong. Nah, untuk masalah harga, berhubung bunda itu nebus obatnya itu kan di bidan. Gestamin Plus itu harganya 80.000. Nah mungkin kalau di apotek lebih murah ya kan. Terus kalau Pregnabion itu harganya itu 60.000. 60.000 itu satu strip isinya itu 10 butir, bentuknya itu tablet. Nah kalau Blackmores itu kan satu botol itu kan isinya itu 150 butir ya kan, dan harganya itu sekitar 152.000. Nah itu bisa diminum selama 5 bulan, untuk stok 5 bulan ya kan. Nah cuman di sini buat kalian para ibu hamil yang benar-benar baru hamil, jangan sekali-kali kalian membeli produk-produk yang aku sebutin tanpa resep dokter. Soalnya itu kan bahaya banget. Mungkin kalau untuk asam folat juga dikasih juga untuk
waktu hamil-hamil masih kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin asam folat itu diminum. Cuman kalau kayak apa sih namanya, udah yang semakin bulannya semakin gede, itu asam folat itu nggak diperlukan. Soalnya kenapa? Di vitamin itu juga kan udah ada kandungan-kandungan yang buat janin kita itu jadi sehat. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini Pregnabion itu obat apa sih namanya, untuk menguatkan kandungan. Nah kayak gitu. Nah kebenaran bunda itu diminumnya 1 hari itu 1 kali, diminumnya itu selama 4 bulan sampai bener-bener janin aku teh kuat banget. Kan kalau misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan itu kan rawan ya kan, rawan keguguran. Jadi bunda diresepin itu sama bidan itu, soalnya dia tahu kalau aku tuh buat ngedapetin bintang itu waktunya sangat lama, jadi gak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi gimana caranya janin itu sehat, aman, jadi diresepin obat penguat itu. Nah tapi obat penguat itu diminumnya kan 1 harinya sekali. Mungkin kalau buat ibu-ibu yang kandungannya lemah atau janinnya bermasalah, misal ngeflek, nah mungkin diminum 3 kali 1 hari itu bisa jadi. Nah kayak gitu. Nah jadi di sini udah paham ya. Nah sebenarnya obat penguat kandungan alami itu sebenarnya banyak ya kan. Nah sebenarnya banyak obat penguat kandungan alami itu. Misal kalian itu harus makan sayur-sayuran, makan buah-buahan. Cuman kan kalian itu kan gak yang seapik itu, seserajin itu. Jadi ya mau gak mau kita harus makan obat itu agar janin kita itu sehat, nyampe persalinan itu teh dikasih keselamatan, biar gak lemah. Nah kayak gitu. Soalnya kenapa? Kondisi orang itu kan beda-beda. Nah misalnya kalau misalkan lagi hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalian itu wajib loh menjaga diri kalian. Misal jangan terlalu naik motor lama, jangan nyuci, misal kalian nyuci nggak pakai mesin cuci, kalian nyikatnya jongkok, terus kalian terlalu bersemangat ya kan, semangat 45 kan ngegosoknya, atau kalian itu ngangkat-ngangkat yang berat, itu aku saranin itu jangan. Tapi kadang ada sih yang suka jalan yang apa sih jauh juga, itu juga kalau bisa jangan dulu ya. Cuman di sini ada loh orang yang pemikirannya gini, lagi hamil aku nggak mau dimanja-manja, segala nggak boleh ini nggak boleh itu, nah biar janinnya kuat. Nah kata dia kan gitu. Oke lah, ada yang berpikiran kayak gitu. Cuman bayi janin itu kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan masih rawan banget. Jadi kalian itu harus menjaga ya kan. Jangan olahraga yang bener-bener ngabisin tenaga, itu juga jangan ya kan. Pokoknya kalian itu selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kalian itu harus menjaga diri kalian agar janin kalian itu baik-baik aja. Jangan sekali-kali berpikiran aku nggak mau ngemanjain janin ini biar janin ini kuat, nggak gitu juga kali ya kan. Jadi kalau 1 bulan 2 bulan itu rentan ya kan. Jadi kalian itu harus benar-benar menjaga janin kalian agar tidak apa sih namanya, amit-amit keguguran. Nah kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian yang hamil muda, kalian itu harus merawat janin kalian itu bener-bener sungguh-sungguh ya kan. Nah terus kalau misalkan nih ya kan, misal nih bunda kasih tahu, kalau misalkan kalian hamil muda, misal 2 bulan 3 bulan, kalian itu ngeflek ya, ngefleknya juga bukan darah, misal ngeflek, kalian itu wajib ke bidan atau ke dokter ya kan, biar kalian itu dikasih obat penguat kandungan. Dan selama minum obat itu kalian itu harus bed rest, gak boleh kerja capek, kalian itu harus diem di apa sih namanya, di kasur, gak boleh jalan-jalan. Itu untuk sementara ya. Kalian itu pokoknya jangan sekali-kali berpikiran gak mau manjain janin ini, itu pemikiran salah menurut aku. Soalnya kenapa? Setiap orang itu kan kondisinya kan beda-beda ya kan. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi kalian itu buat menjaga-jaga itu, kalian itu harus
apa sih, perhatiin ya kan, nggak boleh terlalu capek. Nah kayak gitu. Aduh, Bunda lagi mau bikin video, Bintang gangguin terus. Udah dikasih coklat, udah dikasih cucu, tapi masih gangguin aku terus. Aku juga pengen nangis. Kan aku juga mau bikin video. Udah lama gak bikin video. Ah. Kayaknya udah dulu ya video dari aku. Pokoknya semoga ada manfaatnya biarpun sedikit banget. Berhubung Bintangnya udah rewel. Dadah baba ya. Kok marah-marah sih? Kok marah-marah sih? Susunya mana? Susunya mana? Aduh. Bintang tuh, lihat. Ini Dede Bintang. Dede Bintang masuk kamera.